Salah satu urusan wajib bagi pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah di bidang pelayanan dasar yang mencakup 6 bidang pelayanan dasar. Pelaksanaan ke-6 bidang pelayanan dasar tersebut wajib dilandasi standar pelayanan minimal atau SPM. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan SPM merupakan pedoman operasional penerapan SPM pada ke-6 bidang pelayanan dasar tersebut sebagai pengganti dari Permendagri Nomor 100 Tahun 2018. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 mengatur ketentuan penerapan SPM dalam pelayanan dasar yang terbagi dalam 7 bab, 31 pasal, dan dilengkapi 4 lampiran sebagai pedoman pelaksanaan 4 tahapan penerapan SPM oleh pemerintah daerah. Pada lampiran B, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 disajikan format tahapan penerapan SPM untuk ke-6 bidang pelayanan dasar. Format tahapan penerapan SPM setiap bidang mencakup 5 kelompok form, yaitu Form A, pengumpulan data, Form B, penghitungan kebutuhan pelayanan dasar, Form C, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, Form D, pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, Form E, capaian target SPM. Form tahapan penerapan SPM bidang Trantibum Linmasub, urusan Trantibum. 26 form tahapan penerapan SPM bidang Trantibum Linmasub, urusan Trantibum, terbagi menjadi 20 form untuk pemerintah provinsi dan 20 form untuk pemerintah kabupaten atau kota. Form A, pengumpulan data. Form 5 A1, perkiraan rekapitulasi jumlah warga negara yang berada dalam radius 0-50 meter di lokasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan struktur pengisian data sebagai berikut. Kolom 1, diisi nomor urut. Kolom 2, diisi nama warga. Kolom 3, diisi nomor induk kependudukan. Kolom 4, diisi nomor kartu keluarga. Kolom 5, diisi tempat lahir. Kolom 6, diisi tanggal lahir. Kolom 7, diisi alamat tempat tinggal. Form B, penghitungan kebutuhan. Form 5 B1, penghitungan kebutuhan penerima layanan SPM Trantibum Linmasub, urusan Trantibum dengan lingkup pengisian data sebagai berikut. Kolom 1, diisi dengan nomor urut. Kolom 2, diisi dengan jenis pelayanan dasar subbidang Trantibum. Kolom 3, diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar Trantibum sesuai mutu layanan. Kolom 4, diisi dengan dampak kegiatan apabila kebutuhan pada kolom 3 belum terlaksana. Kolom 5, diisi dengan penghitungan kebutuhan sesuai format kebutuhan masing-masing pelayanan pada kolom 3. Kolom 6, diisi dengan penjelasan yang diperlukan. Form C, penyusunan rencana. Form 5 C1, rencana pemenuhan pelayanan dasar SPM Trantibum Linmasub, urusan Trantibum, dan kerangka pendanaan dengan substansi pengisian data sebagai berikut. Kolom 1, diisi dengan nomor urut. Kolom 2, diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar subbidang Trantibum. Kolom 3, 4, dan 5, diisi dengan program kegiatan, dan subkegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemuktakhirannya sesuai Kepmendagri Nomor 0505889 Tahun 2021. Kolom 6 diisi dengan keluaran dari subkegiatan pada kolom 5. Kolom 7 diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran sesuai kolom 6. Kolom 8 diisi dengan alokasi anggaran per jenis keluaran pada kolom 6. Kolom 9 diisi dengan sumber dana sesuai anggaran pada kolom 8. Kolom 10 diisi dengan target dan capaian kinerja pemenuhan pelayanan dasar subbidang Trantibum sesuai rencana keluaran pada kolom 6. Form D, pelaksanaan pemenuhan. Form 5 D1,
realisasi pencapaian pemenuhan pelayanan dasar SPM, Trantibum Linmasub, urusan Trantibum, warga negara FASUB, FASOS, dan aset warga negara dengan struktur pengisian data sebagai berikut. Kolom 1 diisi dengan nomor urut, kolom 2 diisi dengan keluaran atau output berdasarkan realisasi capaian, kolom 3 diisi dengan satuan per jenis keluaran, kolom 4 diisi dengan jumlah target per jenis keluaran. Kolom 5 diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran. Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran. Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis. Kolom 8 diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran. Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran. Kolom 10 diisi dengan sumber dana. Kolom 11 diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan pelayanan sub bidang Trantibum. Kolom 12 diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan atas permasalahan pada kolom 11. Form E, capaian target SPM. Form 5 S1, capaian target capaian SPM sub, urusan ketentraman dan ketertiban umum dengan cakupan pengisian data sebagai berikut. Kolom 1 diisi dengan nomor urut, kolom 2 diisi dengan jenis pelayanan dasar Trantibum sesuai PP nomor 2 tahun 2018 tentang SPM, kolom 3 diisi dengan jumlah pelaksanaan penegakan Perda atau Perkada, kolom 4 diisi dengan jumlah penegakan Perda atau Perkada yang sesuai mutu layanan dasar, kolom 5 diisi persentase capaian berdasarkan jumlah angka pada kolom 4 dibagi dengan jumlah angka pada kolom 3 lalu dikalikan 100%, kolom 6 diisi dengan jumlah warga negara terkena dampak penegakan Perda atau Perkada yang berhak mendapat layanan, kolom 7 diisi dengan jumlah warga negara terkena dampak penegakan Perda atau Perkada yang terlayani, kolom 8 diisi persentase capaian berdasarkan jumlah angka pada kolom 7 dibagi dengan jumlah angka kolom 6 lalu dikalikan 100%. Kolom 9 diisi capaian jumlah penegakan Perda atau Perkada sesuai mutu, yaitu nilai kolom 5 ditambah nilai kolom 8, dan hasilnya dibagi 2 lalu dikalikan 100%. Kolom 10 diisi dengan kategori capaian SPM sesuai nilai yang ada pada kolom 9. Demikian cara pengisian form bidang Trantibum Linmasub, urusan Trantibum, agar perencanaan dan pelaksanaannya berlangsung efektif, efisien, terpadu, yang didukung ketersediaan anggarannya, sehingga warga negara memperoleh pelayanan Trantibum sesuai ketentuan SPM. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.